Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi di atas kepala. Shalom. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kiranya selalu menyertai kita sekalian. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Yang di atas boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Kita bangkit berdiri sama-sama. Semuanya bersukacita, amin. Semua bersemangat, amin. Amin. Dan hari ini saya sangat yakin dan percaya kita pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus sendiri yang akan hadir dan memimpin semua kita dan bekerja bebas di tengah kita. Amin. Yang siap untuk menerima lawatan Tuhan boleh angkat tangannya tinggi di atas kepala. Katakan buat kiri kanan depan belakang, lambaikan tangan, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami semua boleh ada, berdiri Tuhan di hadapan tahta-Mu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, bukan hebat kami. Tapi semua karena anugerah-Mu. Karena penyertaan-Mu, karena kekuatan-Mu, karena sukacita-Mu yang Engkau limpahkan terus dalam hidup kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu kami tidak sendirian, ada Engkau Yesus dan Engkau yang selalu memimpin hidup kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini hari ini. Dan kami percaya bahwa semua kami yang hadir hari ini, kami pasti mengalami lawatan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Sebab Roh Kudus bekerja bebas di tengah kami dan mujizat-Mu pasti dinyatakan. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Sebab semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, bersorak bagi Dia sama-sama dengan semangat katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, kasih jempolnya, katakan semangat, selamat datang di rumah Tuhan. Mari naikkan syukur buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan sama-sama. Hei, tepuk tangan lebih dahsyat. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Katakan buat kiri
syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Semua, ku tak akan berhenti meninggikan namamu, selalu menari memuliakan. Serukan, lebih semangat, dibangkitkan hidup yang tabih dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakan. Serukan sama-sama, dibebaskan, dibangkitkan. Sekali lagi, takkan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu. Angkat tangan dan katakan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang tabih dan kini hanya untukku, hidup yang tabih dan kini hanya. Sekali lagi, hidup yang tabih dan kini hanya untukku. Tepuk tangan lebih dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan buat kiri kananmu, kamu dibangkitkan, kamu dibebaskan, kita semua dipulihkan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Semua bersemangat, amin. Amin. Semua bersuka cita, amin. 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 Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak semuanya. Yesus, ya Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu. Bahkan sampai mengorbankan diri-Mu di kayu salib. Karena cinta-Mu yang besar bagi kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Anugerah-Mu, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan untuk kami, Tuhan. Mari masing-masing mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Untuk kesetiaannya, untuk kebaikannya, untuk kasih setianya. Untuk penyertaannya. Sehingga apapun yang terjadi kita ada hari ini bertahan. Semua hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Oh, mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Always on time, unfailing, but never unkind. Unwarily, the favor is mine. Undeserving, oh but I receive. Mari cepat nyanyikan. Grace, Lord, your grace. Oh, I need it, I receive it. I'm amazed, so amazed when I see it.
semua mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Sebab firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Hanya di dalam Yesus ada penghiburan. Hanya di dalam Yesus ada kesembuhan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan. Ada kasih karunia. Ada damai sejahtera. Mari angkat kedua tangan dan katakan, grace, Lord your grace. Oh, I need it. I receive it. Katakan nama Yesus. Katakan bahwa grace, Lord your grace, anugerahmu Tuhan, kasih karuniamu, aku perlu semuanya itu. Sebab apa? Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu. Di luar Tuhan kita tersesat. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus kita mendapatkan pertolongan.
kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan semangat, kita mendapatkan kesembuhan, keselamatan, damai sejahtera, sukacita hanya di dalam Yesus. Kalau bukan karena kasih karunia dan anugerahnya, Dia berikan hidupnya, hari ini kita tidak ada di tempat ini. Itu sebabnya mari angkat tangan kita dan dengan lembut katakan, Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu. Aku perlu anugerah-Mu Tuhan. Naikkan syukur. Katakan terima kasih Yesus. Aku perlu Engkau Yesus. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu kasih karunia-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus,
dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan katakan Raja atas segala raja. Raja atas segala. Namamu besar, namamu besar, termulia. Mari semua nyanyikan jemaat. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Raja atas segala raja. Katakan namamu besar, namamu besar. Nyanyikan lagi, sidang jemaat nyanyikan. Layak. Yes, nyanyikan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Engkau Raja. Orala pasyekera bayarana. Nyanyikan lagi. Layak, 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 layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta. Mari cepat serukan, sebab Dia hadir di tengah kita. Dia bertahta atas pujian umatnya. Atas segala raja, namamu besar, termulia.
Kami percaya Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkau layak disembah. Engkau layak menerima puji-pujian kami. Kami bersyukur kalau kami menjadi umat pilihan-Mu. Kami menjadi orang-orang yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Dan Engkau telah lakukan untuk kami semata-mata karena cinta-Mu Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk apa kami hidup kalau kami tanpa penyertaan Tuhan. Kami bersyukur hari ini menjadi hari di mana kami kembali merekomitmen kembali Tuhan. Untuk kami lebih sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Biar sepanjang hidup kami menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Karena Engkau lebih dulu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pujian penyembahan kami pagi hari ini. Dan kami percaya semua kami yang hadir bukan secara kebetulan Tuhan, namun Engkau sedang mempersiapkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya alat, biar Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami memberikan kami pengertian. Untuk kami bukan sekedar mendengar, namun kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, waktu di depan kami serahkan kepadamu. Biar Engkau mengambil waktu kami sebebas-bebasnya Tuhan. Apa yang ingin Kau nyatakan, apa yang ingin Engkau katakan, biarlah kami dapat meresponi semata-mata karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Amin. Mari sebelum duduk kita kasih tos kanan kirinya, katakan selamat berhari Minggu. Kenapa tos selamat hari Minggu? Karena biasanya setiap hari Minggu kita sebagai orang Kristen sudah seperti rutinitas Bapak Ibu ya, rutinitas atau kewajiban atau apalah istilahnya kita untuk datang ke gereja. Jadi kalau orang di luar sana hari Minggu melakukan aktivitasnya dengan liburan atau mereka bersenang-senang, nah kita di hari Minggu, hari Sabat kita menyembah Tuhan di tempat ini. Kita memuji Tuhan dan kita sama-sama belajar seperti hari ini ya, kita merenungkan firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, semua majelis, bahkan setiap jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan untuk saya bisa berdiri hari ini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau saya bisa berdiri hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan tuh rasanya mustahil Bapak Ibu. Karena gak ada dalam pikiran saya akan menjadi hamba Tuhan gitu. Jauh dari pikiran saya, karena kalau dipikir-pikir siapa saya gitu. Dulu-dulu juga saya rasanya menjadi anak muda juga nggak yang patuh-patuh amat, kurang ajar gitu ya, bisa dibilang nggak bisa menyenangkan hati orang tua karena kurang ajar gitu. Tapi setelah sekian tahun berproses, ya saya menyadari jadi semua kisah yang telah terjadi di masa yang lalu bukan untuk kita sesali, tapi untuk menyadarkan kita hari ini bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa Bapak Ibu, kalau lagu tadi mengatakan Grace, Lord your grace, oh I need it. Kita butuh setiap hari, kasih karunia Tuhan kita butuh. Saya pun pribadi bukan semata-mata ketika menyampaikan firman Tuhan menjadi orang yang paling benar, tidak. Kita sama-sama berproses dan kita sama-sama menjadi pribadi yang mau menyenangkan hati Tuhan. Saya bersyukur hari ini, bersyukur ya, saya kembali ke Ngunut itu sekitar 2 tahun yang lalu kira-kira. Itu saya belum selesai kuliah karena pandemi. Jadi kadang-kadang saya diejek, Novia ini kalau nggak COVID mungkin nggak mau pulang gitu. Jadi tapi itu semua udah diatur Tuhan ya. Jadi kadang-kadang melalui COVID-19 kadang-kadang kita rasanya, aduh kok begini banget rasanya. Kok hidup itu berubah gitu. Berubah banyak hal melalui COVID-19 itu kita banyak melihat perubahan banyak terjadi. Pekerjaan, ekonomi, sosial, budaya, semua banyak yang berubah. Pendidikan, semua banyak yang berubah, termasuk saya. Jadi bagi saya secara pribadi, COVID-19 itu menyadarkan saya bahwa hanya rencana Tuhan yang terjadi dan banyak rencana manusia ya, banyak angan-angan manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Itu untuk saya pribadi ya, jadi COVID
tanpa disadari dan saya bisa kembali ke tempat ini, bersyukur semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Tanggal 7 April 2020 saya kembali di sini. Dulu Tulungagung karena naik kereta ya, Tulungagung dulu masih sempat ditutup jalur kereta apinya karena waktu itu kan COVID-19 jadi ditutup semua jalur transportasi. Jadi saya sempat dari Bandung ke Tulungagung turun Surabaya dulu, baru dari Surabaya naik bus ke sini. Karena saking orang kaget gitu, orang kaget karena ada COVID-19 ini apa, sepertinya kehidupan langsung berubah. Jadi saya bersyukur bahwa melalui hal itu saya bisa kembali dan semua itu saya percaya bukan karena keinginan manusia ya atau keinginan Bapak Ibu Gembala ingin saya di sini, tidak, tapi semua itu adalah rencana Tuhan. Ya melalui Ibu Gembala, memang melalui Ibu Gembala waktu itu COVID ada dan memang semua sekolah kan ya di rumah ya, akhirnya di rumah, termasuk saya pribadi pun kuliah harus di rumah. Ibu Gembala, melalui Ibu Gembala, singkat cerita saya disuruh balik gitu. Drama dulu, tapi di sana drama dulu. Hah? Kengunut. Itu semua drama dulu Bapak Ibu. Kelihatannya mungkin di depan Ibu Gembala kan taunya balik ya, taunya balik, oh anak ini manut gitu kelihatannya. Tapi di sana drama dulu. Saya dengar telepon itu setelah tutup bukan hahi cengeng-cengeng, saya nangis. Nangis gulung-gulung nangis. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan oke, kalau Tuhan izinkan saya balik, mungkin ini melalui perkataan Ibu Gembala, tapi saya mau Tuhan juga berfirman buat saya. Saya nggak mau melangkah kalau cuma berdasarkan manut atau mungkin kelihatan nggak enak sama orang tua ya. Kadang-kadang kan kita anak muda kan, udahlah nggak enak sama orang tua, udah dilakukan aja, tidak. Tapi saya mau Tuhan juga berfirman untuk saya supaya ketika mungkin saya di depan nanti menghadapi satu masalah, menghadapi satu tekanan, saya nggak jadi menyalahkan Ibu Gembala, tuh kan gara-gara aku disuruh di sini kan jadi begini kan. Kadang-kadang kita justru menyalahkan keadaan karena kita sedang merasa berada di dalam tekanan atau satu masalah. Jadi itu singkat cerita, jadi kalau mungkin saya nggak kembali waktu itu, saya hari ini juga nggak berdiri di depan Bapak Ibu gitu. Itu semua udah di rencana Tuhan, udah diatur Tuhan, dan saya bersyukur hari ini bisa berada di depan Bapak Ibu Saudara hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan semata-mata saya paling benar. Dan saya juga masih banyak berproses karena anak muda sebenarnya, aduh kalau masih muda ngomong firman Tuhan itu rasanya nanti, ya kalau pas khotbah iya enak, kalau selesai khotbah, tuh hidupmu aja kayak begitu, kamu aja masih ngelakuin kesalahan, begitu ya kadang-kadang. Jadi kita semua saling berproses di dalam Tuhan, amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar, jadi firman Tuhan hari ini tentang menjadi pribadi yang berubah dan berbuah. Kata berubah dan berbuah itu sama aja hurufnya, cuma dibolak-balik, sama-sama 7 huruf. Tapi maknanya beda, tapi saling berkaitan. Kalau di dalam kekristenan berubah dan berbuah itu berkaitan. Kalau kamu berubah, ya pasti hidupmu menghasilkan buah. Jadi kalau ada orang yang ngomong misalnya, saya udah berubah loh Kak, saya udah gak gitu lagi. Buktinya mungkin ketika kita bertobat ya, bertobat misalnya kita pertama mengenal Kristus, saya misalnya bertobat, dibaptis, mengenal Tuhan, itu Tuhan yang lihat waktu kita bertobat. Hati kita misalnya kita, Tuhan aku mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saya berkomitmen untuk mengikut Tuhan, Tuhan yang lihat. Tapi manusia lihat apa? Lihat apa yang di depan mata, bukan semata-mata untuk menyenangkan hati manusia, tidak. Tapi ketika kita dikatakan menjadi pribadi yang sudah berbuah, pasti akan menghasilkan buah dan orang-orang di sekitar kita akan merasakan itu. Nah itu yang penting kita sadari sebagai orang percaya. Nah akhir-akhir ini kita banyak mendengar berita ya, berita yang paling fenomenal hari-hari ini tuh sering tentang pembunuhan. Ada pembunuhan pembacokan di Cimahi, ada kasus pembunuhan dengan motif perampokan terhadap ojol ya, supir ojol. Terus ada pembunuhan lagi yang katanya dikatakan oleh pemuka agama, katanya ini seorang pemuka agama dengan motif sakit hati membunuh seorang perempuan di apartemen. Kalau Bapak Ibu kira sebenarnya jabatan menjadi pendeta atau misalnya hamba Tuhan itu tidak menjadi jaminan sebenarnya. Tapi bagaimana kehidupan kita menghasilkan buah? Bagaimana kehidupan kita memiliki karakter Kristus? Kalau kita bicara tentang berkat, ketika hidup kita benar, berkat itu akan mengikuti. Ketika hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan tahu kok. Ya, memang kita kadang harus meminta. Kita harus meminta kepada Bapa dan Tuhan
Sebelum kita minta pun memang Tuhan juga sudah tahu. Tapi untuk kehidupan yang berubah dan berbuah ini perlu menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Kalau berkat kita nggak bisa paksa Tuhan kan. Tuhan, kalau Tuhan nggak berkat itu aku mau lari aja dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak penuhi apa yang aku mau, aku lari aja daripada Tuhan. Kita tidak bisa memaksa berkat, tapi berkat itu akan mengikuti kita ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan loh yang berjanji, Tuhan berjanji buat anak-anaknya yang hidup sungguh-sungguh, Tuhan gak akan biarin begitu aja. Masa iya kita mati konyol gara-gara kita gak diberkati sama Tuhan padahal hidup kita benar? Tidak. Kalau kita mungkin berkata, lah itu para martir mati begitu aja. Mereka mati untuk kemuliaan nama Tuhan dan pasti itu sangat berharga di hadapan Tuhan ya waktu jemaat yang mula-mula. Bukan berarti orang yang mati seperti itu tidak diberkati Tuhan, tidak. Semua itu ada panggilannya masing-masing. Nah bisa next slide-nya. Kita lihat ya, ini buah apel ini. Kalau mungkin kita lihat di Alkitab kan pokok anggur yang benar, tapi saya juga nggak mau mengganti firman Tuhan yang menjadi pokok apel yang benar, tidak. Tapi kita umpamakan aja, kalau Bapak Ibu lihat buah begini enak ya, senang dilihat. Wah kalau kita menjadi seorang perkebun atau petani, kita senang melihat hasil seperti ini. Entah itu dijual atau dibagi-bagi ke tetangga atau kita makan sendiri, kita senang. Ada pepatah mengatakan bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu pepatah ya. Kalau kita sekolah juga kadang diajarin. Artinya apa? Sifat dan karakter seorang anak itu tidak jauh dari orang tuanya, katanya pepatah. Nah sekarang ketika kita ngomong, aku anak Tuhan loh. Tapi karakter kita tidak mencerminkan Bapa kita, Kristus itu sendiri. Lalu kita anak siapa? Kita anak siapa? Ya kadang-kadang saya juga koreksi ya, terus aku anaknya siapa kalau aku melakukan seperti ini? Nah itu menjadi satu koreksi untuk setiap kita ketika kita ngaku sebagai anak Tuhan, bukan sekedar Kristen. Di Alkitab itu mungkin nulis kata Kristen itu cuma 6 kali. Artinya bukan jadi Kristen gak penting, tapi bukan label itu yang penting. Tapi bagaimana kehidupan kita menjadi karakter Kristus, itu yang disebut Kristen, artinya pengikut Kristus. Bukan hanya kita di KTP Kristen, tidak. Kita setiap minggu ibadah, tidak. Oh berarti ibadah gak penting dong. Ya penting, kalau kita nggak ibadah juga di Ibrani bilang, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Artinya apa? Ibadah juga penting. Lah gimana kita berproses dengan orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kita ibadah aja nggak pernah? Begitu ya. Nah, kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh yang sering kita dengar tapi jarang dibahas. Kita akan belajar tentang Yehuda. Yehuda ini adalah anak keempat dari Yakub dan juga Lea ya. Lea waktu itu punya 6 anak. Nah, dia anak yang keempat. Lea istrinya Yakub waktu itu ada 2, tapi yang pertama Lea ya, kita udah tahu ceritanya. Nah, Yakub ini adalah anak keempat dari mereka. Boleh di next slide-nya? Oke. Ini ada satu firman Tuhan yang saya bacakan aja. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kenapa saya tandain di bagian setiap ranting yang berbuah dibersihkannya? Karena setiap kita, mungkin kita udah merasa hidupku udah berbuah kok. Tapi meskipun kita sudah berbuah, kita tetap dibersihkan. Supaya lebih banyak lagi menghasilkan buah. Artinya apa? Berbuah ini bukan hanya untuk orang yang baru bertobat lalu hidupnya harus berbuah, lalu pendeta tidak harus berbuah lagi, tidak. Artinya di firman Tuhan ini apa? Kehidupan kita ini setiap hari, mau pendeta kayak mau siapa, kayak pekerja siapa, artinya kita harus terus menghasilkan buah, termasuk saya pribadi, harus terus menghasilkan buah. Buah yang kalau Pak David bilang selalu buah yang manis, enak rasanya begitu kalau bahasanya. Jadi kita harus terus menghasilkan buah. Buah-buah dalam kehidupan kita ini harus dihasilkan. Kalau saya biasanya dalam pengajaran gitu ya, prabaptis atau apa, jangan sampai kita fokus hanya kepada karunia-Nya. Ketika kita udah mengikut Tuhan, kita fokus sama karunia. Itu kok punya karunia bernubuat, itu kok punya karunia berbahasa roh, itu punya karunia apa. Saya bilang, Tuhan gak pernah nyuruh kita untuk fokus pada karunia. Karena karunia itu Tuhan yang beri, namanya juga karunia. Ini aku kasih kamu, itu namanya karunia, dikasih. Kasih karunia Tuhan, Tuhan menebus kita ini. Aku kasih kamu. Tapi yang Alkitab selalu tekankan, kita harus menghasilkan buah roh. Jadi daripada kita fokus sama karunia roh, kita fokus sama buah roh.
Buah roh itu kekal, tapi kalau karunia, karunia kita enggak, namanya juga karunia, misalnya diberi, lah kalau Tuhan udah selesai menggunakan karunia itu, Tuhan ambil lagi, emang kita punya hak apa? Jadi jangan sampai kita itu punya karunia ini, kok saya bertahun-tahun enggak punya karunia ini. Dia punya karunia penglihatan, kok saya enggak. Dia kok gini kok Tuhan pilih kasih, enggak, Tuhan enggak pilih kasih. Tuhan selalu menggunakan karunianya itu untuk tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Next slide. Nah, fakta kehidupan dari Yehuda. Yang pertama, boleh di next terus slide-nya. Yang pertama, Yehuda itu adalah seorang penggagas dijualnya Yusuf sebagai budak Mesir. Nah, singkat cerita, kalau kita baca di Kejadian 37 ini, Yehuda pada waktu itu, saudara-saudara Yusuf ini kan iri nih, Yusuf itu kok orangnya dikasihi, kok bapaknya kok pilih kasih, bapaknya kok begini-begini, kayaknya dia anak yang paling disayang itu, anak yang diemaskan. Akhirnya saudara-saudaranya ini iri, termasuk Yehuda kan jadi saudaranya iri. Lalu mereka udah merencanakan jadi pembunuhan berencana begitu rencananya. Jadi kalau kita dengar kabar pembunuhan rencana sekarang kelihatannya ngeri, tapi zaman dulu pun udah pernah terjadi gitu. Jadi di Alkitab itu selalu relevan ya, kondisinya selalu relevan. Kondisi zaman dulu juga udah pernah terjadi. Nah, waktu itu saudara-saudara Yusuf pengen udah dibuang aja di sumur, dibunuh aja di ini di itu. Lalu Yehuda, singkat cerita Yehuda ngomong, terus apa untungnya kalau kita bunuh dia? Udah kita jual aja. Waktu dia melihat ada orang Mesir datang, udah dijual aja dia. Singkat cerita Yusuf dijual. Singkat cerita Yusuf menjadi budak di Mesir. Tapi kira-kira kita kalau jadi Yusuf gimana? Apakah kita menyalahkan Yehuda ataukah kita menyalahkan kondisi kita? Tidak. Ternyata Tuhan sedang berproses dengan mereka. Makanya kita akan baca selanjutnya nanti ini Kejadian 37. Di Kejadian 38 di tengah-tengah kisah Yusuf itu menceritakan Yehuda dan Tamar. Nanti kita banyak belajar tentang Yehuda dan Tamar. Saya sempat bertanya, loh kenapa kok di tengah-tengah kisah Yusuf kok disisipkan Yehuda dan Tamar? Kenapa nggak dilangsungin aja kisah Yusuf sampai selesai? Kalau kita lihat kisah Yehuda dan Tamar ini di Kejadian 39 tidak dibahas lagi, bahasnya tentang Yusuf. 40 tentang Yusuf, 41 Yusuf, sampai akhirnya kita menemukan di Kejadian 43, 44 baru nama Yehuda lagi ada. Nah, lanjut slide-nya. Lalu yang kedua, fakta yang kedua dari kehidupan Yehuda. Yehuda menikah dengan perempuan Kanaan atau yang sering disebut namanya Shua. Orang Kanaan ini, kalau zaman dulu di Kanaan itu orang-orang Israel belum masuk ke tanah Kanaan, jadi mereka masih menjadi orang asing di sana. Mereka masih menjadi orang asing di Kanaan. Nah, Kanaan itu kalau kita lihat orang-orangnya adalah orang-orang yang pernah dikutuk. Berawal dari mana? Anak-anak Nuh. Nuh punya anak tuh 3. Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham ini waktu itu dikutuk menjadi bapak orang Kanaan. Jadi Kanaan itu adalah orang-orang yang waktu itu dikutuk. Bukan berarti kalau dikutuk itu mereka nggak bisa berbalik ya. Kalau mereka kenal Tuhan, berbalik pada Tuhan, saya yakin Tuhan akan menyediakan pengampunan untuk mereka. Tapi sayangnya mereka bebal dan terus hidup seperti itu. Nah, fakta yang kedua ini, dia menikah dengan perempuan Kanaan yang kita tahu sendiri mereka bukan orang-orang yang kenal Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi dia menikahi perempuan ini. Ini nggak jauh beda sama Esau, waktu itu juga menikahi orang yang bukan dari Israel. Nah, lalu fakta yang ketiga, kita lihat fakta yang ketiga. Jadi fakta yang ketiga ini, keluarga Yehuda gagal melakukan hukum pernikahan Levirat. Nah, hukum pernikahan Levirat ini kalau di zaman dulu, jadi ceritanya Yehuda ini punya 3 anak. Nah, anaknya yang pertama namanya Er. Nah, si Er ini punya istri namanya Tamar. Singkat cerita, Er ini jahat di mata Tuhan. Habis itu dibunuhlah, matilah istilahnya, ceritanya mati karena dia hidup jahat di mata Tuhan. Lalu Yehuda punya anak yang kedua namanya Onan. Nah, karena waktu itu mereka memegang satu hukum pernikahan Levirat. Jadi di tengah-tengah keluarga mereka tuh harus menghasilkan anak laki-laki. Jadi kalau kakaknya misalnya meninggal, ini belum meninggalkan anak laki-laki, jadi dia disuruh nikah sama adiknya, artinya pernikahan ipar. Jadi Onan ini sama Tamar kan ipar, jadi mereka harus menikah. Tapi singkat cerita Onan pun berbuat
jahat di mata Tuhan. Karena apa? Onan mikirnya kalau aku sama Tamar nanti pasti kan diakuin jadi kayak keturunan bukan keturunanku. Jadi dia juga berbuat jahat di mata Tuhan. Kalau di Alkitab bilang waktu mereka berhubungan intim ya, berhubungan seks atau berhubungan suami istri, dia membuang maninya. Kalau sekarang artinya dia membuang spermanya dari laki-laki. Karena dia nggak mau untuk menghasilkan keturunan, intinya seperti itu. Dia nggak mau keturunan itu nanti jadi seolah-olah diakuin keturunannya Jadi dia berbuat jahat di mata Tuhan dong. Akhirnya singkat cerita dia pun mati. Matilah dia, Onan. Akhirnya dia punya anak lagi, Yehuda punya anak lagi yang ketiga namanya Sela. Mungkin jaraknya agak terlalu jauh mungkin ya. Jadi akhirnya Yehuda ini menjanjikan kepada Tamar untuk nanti anakku Sela aja, nanti nunggu dia gede dulu baru nanti kamu sama dia ya. Karena mereka kan belum menghasilkan anak laki-laki sama sekali. Karena sebelum dia hamil pun mungkin sebelum punya anak udah mati semua ini dua suaminya gitu. Next slide. Lalu yang keempat Yehuda mempersalahkan Tamar atas kematian dan Onan. Kita akan baca di Kejadian 38 ayat yang ke-11, kita bisa buka bersama-sama. Kita buka di Kejadian 38 ayat yang ke-11. Tim multimedia boleh bantu. Saya akan membacakan untuk kita semua. Oke, saya baca aja ya untuk kita semua. Kejadian 38 ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar. Dia ngomong nih sama Tamar ceritanya. Menantunya itu. Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya, maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi ceritanya ini mengusir halus. Udah kamu ke rumah papamu aja. Nanti kalau Sela udah gede tak kasih tahu, nanti kamu nikah sama Sela. Karena dia punya motif di dalam hatinya ini punya motif khusus. Dia motifnya apa? Takut nanti misalnya, aduh jangan-jangan kalau misalnya ini kakaknya udah dua mati, ini nanti si Sela nanti mati nasibnya seperti kedua kakaknya, begitu pikirannya Yehuda. Jadi dia berpikir bahwa gara-gara Tamar ini anaknya dua mati, begitu. Jadi dia mempersalahkan Tamar, karena dia menganggap ketika nikah sama Tamar, itu nanti anaknya mati, jadi dia takut kalau Sela pun juga akan mati. Padahal kalau sebenarnya meskipun wanitanya bukan Tamar, mungkin wanita siapapun itu yang salah kan kedua anaknya sendiri. Anaknya jahat di mata Tuhan, makanya Tuhan bunuh mereka, makanya Tuhan binasakan mereka. Tapi menurut Yehuda, ini jangan-jangan ini gara-gara si Tamar ini. Nah kadang-kadang kalau kita mengalami masalah, ini gara-gara itu, ini gara-gara A, gara-gara B. Padahal Yehuda nggak sadar bahwa kehidupannya sedang diproses waktu itu. Dia sedang diproses, apa yang ingin Tuhan ambil dari kehidupan Yehuda, tapi dia masih ada selubung gitu ya katanya. Dia masih nggak sadar kalau yang dilakukan itu bukan gara-gara Tamar. Itu gara-gara si anaknya sendiri berbuat salah, makanya Tuhan membinasakan mereka. Lanjut yang kelima, Yehuda bersetubuh dengan Tamar. Nah, karena kita udah sering baca tadi tentang Tamar, Tamar ini menantunya kan. Nah, singkat cerita, Yehuda ini dia itu pindah ke Timna. Jadi kan dia di Kanaan tinggalnya waktu itu di Adulam. Terus dia pindah ke Timna. Nah kira-kira kalau saya cari itu sekitar 6 mil. Mungkin kalau dihitung-hitung sekitar 9 sampai 10 kilometer gitulah dari tempatnya mereka. Dia pindah ke Timna dengan tujuan ya udah mungkin dia itu setelah istrinya meninggal. Jadi istrinya si Syua ini tadi meninggal, akhirnya ya udah dia pindah aja. Mungkin dia ingin istilahnya melepas masa-masa berkabung gitu. Jadi dia mungkin pergi kan. Dia pergi ke Timna. Nah, dia ini ketemu sama Tamar singkat cerita. Tamar ini kan memang tinggal di rumah ayahnya, tapi dia dengar, "Itu loh mertuamu ada di Timna sekarang." Singkat cerita, si Tamar ini pura-pura jadi perempuan sundal. Perempuan sundal itu pelacur gitulah ya istilahnya sekarang, pelacur, pura-pura jadi pelacur. Dan waktu itu Yehuda suruh temennya cariin temen perempuan sundal gitu ceritanya singkat cerita.
Dia ketemu perempuan sundal, padahal perempuan sundalnya ini Tamar, menantunya sendiri. Akhirnya singkat cerita mereka bersetubuh ya, Yehuda bersetubuh dengan Tamar. Memang Tamar pada waktu itu kan istilahnya drama dia gitu ya, jadi dia drama, udahlah jadi dia tidur sama mertuanya sendiri. Karena mungkin dia kesel juga ya, dia tahu Sheila ini udah gede tapi kok belum dikasih ke dia gitu, jadi dia kerjain lah si mertuanya ini. It's a prank gitu, jadi di prank lah. Jadi dia akhirnya bersetubuh dengan Tamar. Nah, Yehuda mungkin kalau menurut saya mungkin karena istrinya habis meninggal, ini menjadi satu pelampiasan, dia melampiaskan gairah seksualitasnya kemana? Ke perempuan sundal, istrinya kan sudah meninggal. Jadi semalam saya lihat di reels gitu di Instagram, ada lelucon gitu, tapi di captionnya nih ngomong kalau laki-laki, kelemahan laki-laki itu ada di perempuan, begitulah ceritanya. Jadi saya juga nggak tahu, tapi kebanyakan memang seperti itu gitu, kebanyakan seperti itu. Bukan berarti mungkin laki-laki lemah atau Yehuda ini lemah, tidak. Tapi dia sedang mencari pelampiasan aja, karena yang dicari toh perempuan sundal, dia nggak cari istri, dia cari perempuan sundal aja yang memang konon adalah seorang pelacur begitu. Nah selanjutnya yang keenam, fakta Yehuda yang keenam yaitu Yehuda merencanakan kematian Tamar. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Di ayat yang ke-24, saya akan bacakan di ayat yang ke-24, berkata, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Jadi ini kalau mereka dulu-dulu gitu kan kalau melakukan perzinahan kan pasti diadili ya. Nah denger ini, mertuanya denger, karena kan statusnya masih mertua pada waktu itu. Mertuanya denger, itu lo menantumu lagi bersundal gitu. Dia malah bersundal dengan laki-laki lain. Dia melakukan sesuatu yang tidak benar gitulah. Nah tapi Yehuda pada waktu itu ngomong, bawa sini biar dia dibakar. Padahal kalau kita mengikuti hukumnya, sebelum ini kan belum ada Musa, tapi hukumnya pada waktu itu kalau perzinahan sampai di perjanjian baru pun hukumannya apa? Dilempar batu. Tapi dia mengatakan apa? Bawa sini biar dibakar. Mungkin kalau dilempar batu, mungkin kemungkinan kematiannya mungkin bisa aja mati, bisa aja enggak ya. Tapi kalau dibunuh dengan cara bakar, udah pasti mati. Jadi dia nyalain aturan sebenarnya, dia pengen bakar si Tamar, udah biar dia cepat mati. Tujuannya apa? Biar anakku Sheila nggak jadi tak kasih dia, matilah kau Tamar gitu, dibilangkan mati. Nah kasus dibakar ini pernah terjadi di kisah Yosua, seperti dosa Akan. Nah dosa Akan itu memang udah dosa yang parah ya waktu itu, dia dosa yang parah, dia menyembunyikan barang persembahan milik Tuhan, sembunyikan dia. Lalu dia dihukum. Nah waktu itu hukumannya Akan ini dilempar batu terus dibakar dia. Itu hukumannya berat pada waktu itu. Tapi kalau perzinahan hukumannya pada waktu itu dilempar batu. Nah tapi Yehuda nggak melakukan itu karena tujuannya apa? Supaya dia cepat mati si Tamar. Supaya Tamar ini mati, udah kamu mati, anakku Sheila kan nggak sama kamu. Jadi kan kemungkinan Sheila untuk mati nggak ada. Karena melalui kamu anak-anakku sudah mati nih. Anakku sudah mati 2, jadi aku nggak mau anakku ini juga mati, begitulah ceritanya. Lalu selanjutnya yang terakhir ini, yang ke-7. Ini fakta kehidupan Yehuda yang ke-7. Yehuda mengakui kesalahannya. Singkat cerita, ini masih di pasal 38 juga, nah, nanti kita bisa baca di ayat yang ke-26, saya akan bacakan. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, jadi ceritanya waktu itu si Yehuda ini kan sama Tamar bersetubuh, ya udahlah. Biasanya mereka itu kalau sama perempuan sundal upahannya itu ternak. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan mungkin pakai duit ya. Tempat-tempat pelacuran tuh pakai duit. Kalau zaman dulu pakai ternak. Jadi Yehuda ini pengen kasih ternak ceritanya. Tapi singkat cerita, waktu mereka habis melakukan bersetubuh itu, si Yehuda ini meninggalkan tanda ya waktu itu, dia meninggalkan, kalau kita baca,
di ayat yang ke-18. Jawab perempuan itu. Nah, yang dia minta pertama cap materai serta kalung, lalu tongkat yang ada di tangannya. Jadi 3, dia minta 3, cap materai, terus minta kalung, terus minta tongkat. Ini barang-barang milik Yehuda. Gak mungkin Yehuda gak hafal kalau ini barangnya. Makanya di ayat yang ke-24, bilanglah Yehuda, ayat yang ke-26, Yehuda memeriksa barang-barang itu. Karena di pengadilan kan diadili, kalau dia diadili pengen mau dibunuh atau tidak itu si Tamar. Tapi akhirnya waktu mau diadili itu dia ngomong, ceritanya singkat cerita si Tamar ini kasih barang-barangnya semua ini punya Yehuda. Aku tuh nggak hamil sama orang yang misalnya mungkin nggak aku kenal atau dengan laki-laki yang hidung belang, tidak. Aku hamil sama mertuaku. Ceritanya begitulah. Di ayat yang ke-26 Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, yang diperiksa apa? Yang kalung, cap materai, barang-barangnya Yehuda sama tongkat tadi diperiksa. Lalu dia ngomong, bukan aku. Dia ngomong di pengadilan nih, orang-orang banyak ya. Kita bayangin aja ada orang-orang yang mengadili di situ. Bukan aku. Tetapi perempuan itulah yang benar. Perempuan siapa? Tamar. Akhirnya dia ngomong, bukan aku. Tapi perempuan itu yang benar. Bukan aku yang benar, tapi dia yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila. Sadar dia nggak memberikan kepada Sheila. Nah selanjutnya, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Jadi ini sebagai penyesalan dia ya. Jadi seumur-umur Yehuda nggak pernah bersetubuh lagi sama Tamar. Karena dia tahu itu kan tadi sekedar pelampiasan seksualitas aja. Jadi dia sadar akhirnya, dia sadar kalau dia bersalah. Dia kena semua peristiwa itu kenapa? Karena kesalahannya dia sendiri. Jadi ketika kita menghadapi satu proses ya kadang-kadang memang kita diproses, kita dibohongi orang, kita disakiti orang lain. Tapi melalui kebohongan orang yang ditujukan kepada kita, misalnya kita dibohongi. Tapi itu satu proses Tuhan yang membentuk kita semakin apa? Semakin bijaksana. Kita disakiti orang supaya apa? Supaya kita bisa kuat. Dan juga kita tidak berbalik menyakiti orang lain. Nah begitu. Jadi Yehuda akhirnya sadar bahwa kesalahan yang dia lakukan, iya memang dia yang benar. Dia melakukan seperti ini, akhirnya dia stop mempersalahkan siapapun. Dia sadar itu berawal dari dirinya sendiri. Itu berawal dari kesalahannya. Karena aku tidak memberikan Sheila anakku untuk si Tamar. Aku sudah tidak menepati janji, aku bohong. Aku munafik. Ya, Yehuda akhirnya ngomong. Boleh di next slide-nya. Lalu bagaimana agar hidup kita bisa berubah dan berbuah? Poin yang pertama selanjutnya, jangan lari dari proses Tuhan. Capek Bapak Ibu. Yehuda berusaha lari, dia dari Adulam pergi ke Timna. Mungkin dia bisa jadi untuk refreshing atau dia untuk meninggalkan masalah-masalahnya yang ada di sana, pergi ke Timna. Dia berusaha menghindari. Dia menghindari Tamar, makanya Tamar disuruh pulang, dihindari masalahnya. Tapi kenapa proses itu nggak berhenti dalam kehidupannya? Karena bukan itu esensinya. Ketika seseorang diproses, Yehuda diproses, bukan masalahnya yang ingin Tuhan ambil, dianya apa yang masih kurang di dalam dirinya Tuhan ambil. Karakter-karakternya tidak benar, karakter-karakternya yang semasa dia hidup, tadi dia sampai egois, dia bunuh si Yusuf istilahnya mau merencanakan pembunuhan tapi akhirnya dijual. Dia kan orang yang egois, dia gak mementingkan orang lain. Jangan lari dari proses Tuhan. Jadi berpindah tempat itu bukanlah solusi berakhirnya masalah, bukan masalah tempatnya, masalah kitanya loh. Kitanya mau berubah atau enggak, dimanapun kita, mau di sini, mau di luar negeri, mau di mana, proses itu ada. Selalu ada, sampai kita dipanggil Tuhan baru enggak ada. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk tertanam di satu tempat supaya bertumbuh. Nah kadang-kadang masalah yang sering terjadi misalnya di dalam tengah-tengah jemaat. Misalnya sakit hati sama temennya, misalnya di dalam gereja nih temennya, udah gak mau lihat, akhirnya minggu depan apa? Gak mau ke gereja. Hanya karena melihat satu orang yang kita tidak suka misalnya. Atau misalnya sakit hati sama pendeta itu banyak disakit hatiin gitu ya, karena mungkin banyak ekspektasi dari orang awam atau mungkin jemaat Tuhan, mungkin oh pendeta itu hidupnya harus benar loh,
harus begini, harus begini. Kita nggak sadar kalau mereka juga manusia. Mereka manusia. Kecuali di dalam gereja diajarin hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Nah, silahkan Bapak Ibu tidak percaya nggak apa-apa. Tapi ketika kita melihat seseorang meskipun dia masih berada di dalam kesalahan, tapi dia mau berubah dan mau belajar, mau memperbaiki kesalahannya, kenapa tidak? Alkitab nggak pernah ngomong kok, kamu nggak boleh melakukan kesalahan yang dalam sehari, nggak boleh kesalahan sama sekali. Tapi Alkitab selalu ngomong, kalau kamu salah ya kamu datang pada Tuhan, selesaikan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, beres. Bukan kita istilahnya tawar-menawar gitu sama Tuhan, tidak. Tapi apa itu bukti kasihnya Tuhan. Bukti kasih karunia-Nya Tuhan di situ. Kalau kita manusia ini, kalau kita hidupnya benar terus, kalau hidupnya kita itu nggak bisa berbuat salah sama sekali, kita nggak butuh Tuhan loh. Nggak butuh Tuhan kita, wong hidupnya kita sudah sempurna. Ngapain kita butuh Tuhan? Kita butuh Tuhan karena kita nggak sempurna Bapak Ibu. Kita masih penuh dengan kelemahan, makanya kita sama-sama berproses. Jadi penting, jangan sampai lari dari prosesnya Tuhan. Kalau memang misalnya prosesnya di dalam gereja, diselesaikan sama pihak-pihak di dalam gereja. Kalau misalnya prosesnya kita ada di dalam keluarga, diselesaikan antara keluarga. Emang masalah itu selesai ketika kita pergi? Tidak. Yehuda pergi, berusaha pergi kemanapun. Mungkin kalau zaman dulu Yehuda pergi, mungkin di Indonesia ini belum pulau-pulau semua udah jadi kayak di Indonesia ini. Misalnya Yehuda pergi ke luar negeri, aku pergi ke Indonesia. Apakah nggak ada proses untuk Yehuda? Ada. Dia tetap menjalani proses itu. Buktinya dia pergi melarikan diri kemanapun. Yang Tuhan pengen apa? Dia selesai dengan masalahnya itu. Bukan Tuhan nggak baik, tidak. Justru Tuhan baik supaya Yehuda selamat hidupnya, supaya hidupnya dibenarkan. Makanya Tuhan uber dengan proses itu terus. Karena apa? Dia belum lulus dari yang proses itu. Sampai akhirnya dia bisa belajar, iya, aku yang salah. Itu poinnya, aku yang salah. Contohnya kita lihat tadi tanaman tadi, pohon apel. Ya mungkin enggak pohon apel aja lah, semua tanaman. Ketika ditanam di satu tempat di sini, terus minggu depan udah dipindah lagi ke sana, minggu depannya lagi dipindah ke sana, mana ada menghasilkan buah, enggak bakal menghasilkan buah. Bertumbuh mungkin, tapi kan lama-lamain proses kita kan, harusnya bisa bertumbuh 20 buah, jadi cuma 1 buah aja untung-untungan. Harusnya kita bisa berbuah dari sekian tahun yang lalu, tapi karena kita tidak mau diproses Tuhan dan terus-menerus lari, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Ya udah, Kristennya kita begitu-begitu aja. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, begitu-begitu aja. Tidak ada perubahan dan tidak ada buah yang kita hasilkan. Rugi Bapak Ibu. Jadi ini saya punya kesaksian lucu. Jadi waktu saya kuliah, saya ini kan kuliah di Bandung, ya saya pelayanan. Setiap minggu kan biasanya kita pelayanannya seperti inilah pelayanan. Dan saya pelayanan kebetulan di nggak jauh sih dari tempat saya karena memang di gereja yang tempat saya berkuliah juga dan ketua STST saya juga menjadi gembalanya di situ. Nah saya pelayanan di situ karena memang dari awal masuk diambil gitu, diambil ya bahasanya, disuruh pelayanan di sana. Yaudah saya pelayanan di sana. Jadi jarak antara mungkin asrama saya di situ nggak terlalu jauh, jadi setiap minggu ya perginya ke sana aja dan pelayanan di sana kan 4 kali ibadah ya, 4 kali ibadah pagi, terus agak siang, terus agak sore gitu, terus sore sampai setengah 5, terakhir mungkin jam 7 udah pada bubar jam 7, jam setengah 8 gitu, kalau pelayanannya biasanya bisa jam 8, setengah 9 paling baru pulang gitu. Nah dan 4 kali ibadah itu biasanya saya sering pelayanan di sekolah minggu. Dan saya di sekolah minggu tuh sering ditempatkan di balita atau batita. Dan di sana anak sekolah minggunya mungkin udah berapa ratus gitu ya. Dan sekali ibadah, kalau sekali ibadah biasanya di misalnya ibadah pagi, siang, sore, malam. Nah itu anak batitanya kira-kira itu dalam satu ruangan bisa 20 sampai 30 anak balita aja atau batita aja. Mungkin umur-umur JJ, umur-umur Keisha begitu semua. Jadi kan
Ya Tuhan, kadang-kadang itu setiap minggu bertemu dengan begitu kan lelah ya, apalagi anak-anak kecil, ya ampun kita sendiri ada pendampingnya ada 2-3 orang itu di ruangan. Tapi kita ngomong juga capek ya dari pagi ke pagi, jadi kalau ngomong di sini tuh lebih capek di anak kecil. Jadi luar biasa yang melayani sekolah minggu di tempat ini karena melelahkan anak-anak kecil ini loh, anak-anak kecil di situ. Akhirnya adalah satu masa saya jenuh gitu ya, aduh. Setiap hari kerjaannya setiap minggu, jadi teman-teman saya ada yang pelayanan di gereja lain, jadi kan kita selalu dikasih kesempatan, nggak harus di tempat ini, enggak, tapi kebetulan saya waktu itu dari awal udah disuruh di situ. Jadi kadang-kadang teman saya cuma 1 kali ibadah udah pada pulang, saya dari pagi sampai malam begitu, kadang-kadang pulang kalau misalnya ada space waktu ya, pulang, tapi kadang-kadang kalau udah capek ya udah tunggu aja di gereja, ya makan di gereja, nunggu di gereja. Saya sering dikatain kalau udah sampai sore kan udah kadang, belum mandi ini kadang-kadang. Ya kalau saya ada kesempatan mandi saya mandi, kadang-kadang kan udah gak ada kesempatan. Kalau misalnya ibadah, terus mungkin ada meeting apa, ya udah kita di situ, akhirnya pelayanan lagi, ya udah di situ aja gitu. Ya udah melelahkan. Sampai akhirnya saya jenuh nih, ceritanya jenuh. Nah, teman saya nih ada yang ngajak nih, suruh nemenin dia sih ceritanya. Diajak teman saya, Nov ayolah ikut pelayanan di gereja A gitu. Ini tempatnya ya cukup lumayan jauh juga. Nah biasanya kan kalau pelayanan kadang juga dikasih transport kan, apalagi mahasiswa. Singkat cerita akhirnya karena saya jenuh ini, padahal saya minggu depannya itu ada pelayanan juga di situ. Jadi saya pelayanan biasanya kalau nggak sekolah minggu, kadang-kadang kalau ada event mungkin MC lah sekali-kali, tapi kan nggak sering. Nah udahlah. Pergilah saya ini singkat cerita ikut teman saya, dalam hati saya, udahlah sekali-kali biar pulangnya nanti aku bisa jalan-jalan. Begitu tujuannya supaya jalan-jalan karena dari minggu itu dari pagi sampai malam begitu terus yang dilihat itu aja gitu. Biar bisa jalan-jalan, saya mikirnya toh lumayan lah dapat uang jajan juga, saya mikirnya begitu kan waktu itu. Waktu masih awal-awal kuliah sekitar semester 2 atau berapa gitu. Udah akhirnya pergilah saya. Nah hari Minggu ada pelayanan kan izin ceritanya ini, padahal tujuannya untuk apa? Tujuannya saya keliru, motivasi saya keliru. Motivasinya karena yang bosen lah, yang dapat duit jajan tambahan lah, apalah itu segala macam. Udah, akhirnya saya izin sama yang guru sekolah minggu itu. Nggak masuk saya di hari itu. Lalu hari itu siang saya mau pulang selesai pelayanan pulang pelayanan. Pulang kita mampir dulu makan ada di situ. Nah saya tujuannya salah satunya juga ada satu tempat makan di situ. Saya senang udah lama nggak pernah makan di situ ya. Biasanya di situ namanya ayam SPG. Nah itu rame banget. Nah udah lama saya nggak makan di situ, pengen gitu. Mampirlah kita di situ sama teman saya 2 orang. Jadi kita bertiga. Tahu apa yang terjadi? Sebelum saya bayar, duit saya hilang semua. Bahkan yang dikasih ke dari gereja itu hilang semua. Saya lupa waktu itu saya bawa berapa, pokoknya hilang duit saya. Ya udah saya diem aja akhirnya. Tapi akhirnya saya singkat cerita saya koreksi gitu. Aduh, duit hilang. Rasanya kan ingin menyalahkan keadaan gitu. Duit hilang, ya ampun baru pulang pelayanan, ini kayaknya baru pelayanan, baru haleluya pelayanan di gereja. Lah duit kok hilang, Tuhan kok nggak sayang banget sih baru pelayanan masa duitnya hilang. Kok Tuhan nggak berkati sih, aku kan habis melayani Tuhan, enggak. Tapi habis itu saya sadar gitu. Oh iya Tuhan, motivasiku salah. Akhirnya sejak itu saya nggak pernah lagi yang namanya cabutan-cabutan kemana. Kalau di kota-kota besar itu banyak ya kayak gitu, nggak ada pemain musik, ambil dari sana begitu ya. Jadi kalau ngomong pelayanan kadang-kadang kalau motivasinya keliru bisa jadi profesi. Karena dalam satu hari misalnya apalagi yang di sana yang paling dibutuhkan biasanya pemain musik gitu. Wah sekali pelayanan dapat sekian sampai sore, bisa ngantongin berapa uang itu di situ kalau misalnya motivasinya salah. Nah sudahlah akhirnya saya singkat cerita nggak tahu setelah bayar atau sebelum bayar, pokoknya duit saya hilang aja di situ waktu itu hari itu. Ya udah akhirnya saya tobat lah Bapak Ibu ya, saya tobat habis itu seumur diajak kemanapun saya nggak pernah, sampai saya pulang ke sini pun saya terakhir masih pelayanan di sana. Udah semua prosesnya di situ saya ikuti, mau saya di Omeli, mau saya di mana, saya berkomitmen udah Tuhan saya mau bertumbuh aja di sana sudah. Paling perginya kalau kita diutus praktek baru kita pergi, tapi ya udah sepanjang saya di situ saya mau bertumbuh di situ, saya mau ada di situ. Saya belajar
lucu. Jadi kalau dipikir-pikir ya ampun duitnya hilang, tapi ya udah. Itu proses Tuhan untuk saya pada waktu itu. Supaya saya bertumbuh di situ. Sesekali pernah mungkin dosen ajak ada acara apa waktu itu, pernah misalnya di gereja GPPS atau di mana ya pelayanan. Ya, itu kan setelah Tuhan memperbaharui saya supaya motivasi saya tidak keliru. Masa istilahnya kalau orang pikir sekarang, ya dia kan sekolah hamba Tuhan, masa pelayanan kok bosen. Ya kita manusia Bapak Ibu, manusia kan. Saya bosen pada waktu itu. Bosennya bukan karena apa-apa. Jenuh kan rutinitas begini lagi, dan begitu lagi. Udah. Tapi setelah itu, mungkin kalau saya waktu itu nggak sadar, mungkin Tuhan akan proses saya begitu lagi. Begitu dan begitu lagi. Jadi kalau kita ada masalah, mungkin masalah kita dalam gereja, keluar dari gereja itu bukan satu solusi. Kalau kita salah ya udah selesaikan. Kalau memang kita misalnya banyak apalagi di kota-kota besar dan karena Covid itu waktu itu. Jadi banyak jemaat-jemaat yang pindah akhirnya ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana ke sini. Kalau kita ngerti ya kita belajar bertumbuh di satu tempat itu penting. Karena apa? Buah kita nggak akan bisa berbuah loh kalau kita terus-menerus pindah. Kalau kita sakit hati dengan satu orang, diselesaikan bukan pindah tempat, dibereskan. Nah kitanya juga enak, orang lainnya juga enak. Oke, yang kedua yang kita pelajarin dari Yehuda, jujur dengan kelemahan dan kesalahan. Yehuda pertama tidak mengakui ya, dia nggak mengakui kalau dia salah, dia nggak jujur. Tapi karena dia akhirnya sadar dan dia jujur dengan kelemahan, barulah Tuhan lebih memakai dia gitu. Nah, orang yang tidak jujur itu hidupnya biasanya penuh dengan asumsi negatif. Terus menerus pikirannya negatif. Karena apa? Nggak jujur. Padahal kalau kita jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan sesama itu penting. Kadang-kadang kita menganggap Tuhan tuh kayak manusia. Padahal memang datang kepada Tuhan tuh harus kudus, bersih hatinya, suci tangannya memang. Tapi ketika kita dalam terpuruk pun, ketika kita dalam berdosa pun, apakah Tuhan tidak mau melihat kita? Tidak. Apakah Tuhan tidak mau menerima hidup kita untuk diperbaharui? Tidak. Alkitab nggak pernah ngomong seperti itu. Tapi bukan berarti kita istilahnya seenak-enaknya, Tuhan pastikan ampuni, ya udah nanti begitu lagi, minggu depan begitu lagi. Hati-hati. Tuhan juga tidak membiarkan dirinya dipermainkan, apa yang kau tabur kau tuai. Itulah Tuhan. Selanjutnya, nah di Mazmur 32 ayat 5 ini, kalau kita baca ini Daud ya, satu perumpamaan dari Daud yang sangat baik. Daud ini orangnya memang penuh dengan kelemahan, kelemahannya banyak. Tapi yang kita pelajari dari Daud, dosanya dia beritahukan kepada Tuhan. Kesalahannya dia tidak sembunyikan dan dia mengakui semua kesalahan. Nah, kalau ayat ini kita baca, dosaku diberitahukan. Lalu kesalahannya tidak disembunyikan dan mengakui kesalahannya dia. Selesai, Tuhan perbarui hidupnya lagi dan dia menjadi seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan kita selalu ada pengampunan, jadi jangan merasa kita jadi tertuduh gitu ya. Manusia tuh nggak ada yang nggak punya kelemahan, semuanya punya kelemahan termasuk saya. Tapi ketika kita datang membawa kelemahan kita, Tuhan ini kelemahan saya, ini kekurangan saya, ini kesalahan saya, ini dosa saya, ini masa lalu saya, bla 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 bla. Tuhan bisa ubah itu. Tuhan bisa ubah. Jadi kadang-kadang kalau saya ngomong di depan anak-anak muda, apapun latar belakang kita, orang tua kita mau bagaimana, mungkin kita sakit hati A, B, C, yang Tuhan rindukan apa? Kita selesai, Tuhan bisa pakai kita. Selesai dulu kita hidup kita, selesai dulu. Makanya kalau ada iklan bilang, untuk anak jangan coba-coba, ini hidup kita itu jangan dipermainkan. Untuk Tuhan jangan coba-coba. Untuk Tuhan hidup kita jangan coba-coba. Kalau kita sudah ditangkap di masa muda, bersyukur. Karena banyak orang-orang yang bertobat di masa tua, mereka juga merindukan kenapa enggak dari dulu. Jadi kalau kita sudah ditangkap di masa muda, saya selalu katakan gunakan masa muda kita untuk memuliakan Tuhan. Gunakan masa muda kita untuk memenuhi panggilan Tuhan, rencana Tuhan apa dalam hidup saya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat, kebetulan yang buat saya bertahan, saya dulu mau sekolah Alkitab itu salah satunya adalah panggilan Tuhan untuk generasi muda. Saya sering nangis kalau misalnya lihat
Satu kali ada teman saya mau menikah, tapi gara-gara menikah sama orang seberang begitu, itu hati saya sedih gitu. Ada anak muda misalnya dalam hidupnya harusnya Tuhan bisa pakai, harusnya Tuhan bisa perlengkapi, tapi apa? Dia main-main dengan dosa, hidupnya nggak jelas. Hancur gitu, hati saya hancur, saya sedih gitu. Padahal di masa muda ini Tuhan bisa pakai. Karena apa? Anak muda itu penuh dengan kekuatan, semangatnya ada di situ. Kalau kita gunakan sia-sia dengan semangat, dengan spirit yang jelek, kita akan ikut arus yang jelek. Kalau semangat kita gunakan untuk melakukan firman, hidup kita berbuah, kita bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Kadang-kadang kita gengsi itu mengakui kesalahan. Lalu yang ketiga, selanjutnya, sadar dan berbalik kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya Yehuda sadar ya akan kesalahannya, akan konsekuensinya dia sadar. Sadarlah, hidupnya dulu dia munafik, hidupnya dulu dia nggak jelas. Dia hidupnya mementingkan diri sendiri, tapi ketika dia di dalam Tuhan, berubah Yehuda, dia sadar dan berbalik. Ini yang penting, sadar aja nggak cukup. Semua orang kalau berbuat salah itu sadar, tapi untuk berbalik nggak semua orang mau. Seperti apa contohnya? Saul, Yudas Iskariot, mereka bersalah sadar, tapi sepanjang hidupnya mereka nggak mau bertobat. Yang mereka dapatkan apa? Saul mati sama orang Filistin sekeluarganya. Yudas Iskariot apa? Gantung diri sendiri. Ya sudah, hidupnya sia-sia begitu aja. Next slide, selanjutnya. Lalu buah apa yang Yehuda hasilkan? Ayat selanjutnya. Apa buah yang Yehuda hasilkan? Singkat cerita, kita ketemu lagi sama Yehuda di Kejadian 44 ayat 3. Ini kisah waktu Benyamin, waktu itu mereka kan kelaparan ya, orang-orang Israel waktu Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Mereka semua bangsa-bangsa lain itu ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Nah, mereka pas mengalami kelaparan itu pergi ke Mesir buat beli gandum. Singkat cerita, Yusuf udah jadi penguasa di situ. Nah, singkat cerita, Yusuf ini sadar itu saudaranya, tapi saudaranya nggak sadar kalau itu Yusuf. Yusuf ini juga jago ngeprank ceritanya. Dia jago ngeprank. Singkat cerita, waktu saudara-saudaranya datang, termasuk Benyamin datang, dia nyembunyiin piala di tempatnya karungnya Benyamin, temannya Benyamin, piala perak. Sampai akhirnya singkat cerita, mereka waktu mau pulang, jangan pulang dulu, pialaku di mana? Ternyata ketemu di Benyamin. Nah, artinya Benyamin istilahnya kayak dipersalahkan gitu ya. Benyamin ini kan adiknya Yusuf kandung. Nah, singkat cerita, si Yehuda ini pada akhirnya dia ngomong apa? Baiklah, hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku. Budakmu loh Yusuf, udah Yusuf aku aja yang jadi budakmu. Jangan si Benyamin. Yehuda yang hidupnya dulu mempersalahkan keadaan, munafik, suka cari untung, egois. Apa yang dia lakukan? Dia mempertaruhkan nyawanya untuk adiknya. Dia memberikan kehidupannya supaya Benyamin selamat. Apa yang Tuhan gak bisa ubah Bapak Ibu? Kelemahan atau kegagalan apa yang tidak bisa berubah ketika Tuhan bekerja di dalamnya? Jadi ketika kita mengalami kelemahan, bukan untuk kita menghindari kelemahan itu, tidak. Bahwa di dalam Tuhan, biar Tuhan yang ubahkan dan kita berbalik dari kesalahan kita, kelemahan kita. Tuhan yang akan membawa kita untuk semakin berubah. Jadi di tangan Tuhan, kelemahan itu bisa Ia ubahkan menjadi kekuatan. Kegagalan dapat diubahkan juga menjadi keberhasilan. Jadi jangan takut. Jangan takut misalnya ketika kita melakukan kesalahan, image saya nanti buruk. Bukan itu esensinya. Kesalahan pasti akan dilakukan setiap manusia, tapi apakah kita mau berubah dari kesalahan itu? Dan kita memutuskan untuk menjadi pribadi yang berbuah? Itu ada di dalam kita sendiri. Nah, siapa sangka melalui Yehuda, nah ini yang poinnya paling penting. Yehuda setelah dia diproses luar biasa sama Tuhan, prosesnya gila-gilaan dia. Yusuf diproses sekitar 13 tahun. Nah 13 tahun itu kalau ditambah 7 tahun kelimpahan pada waktu itu sekitar 21 tahun ya, 21 sampai 22 tahun lah. Nah Yusuf diproses juga baru ketemu 22 tahun itu baru ketemu sama kakaknya ini. Berarti sepanjang 22 tahun itu Yehuda diproses sama Tuhan. Diproses, dia dihabisin semua. Hidupnya dihabisin dulu.
baru kita ketemu lagi Yehuda di keturunan-keturunan selanjutnya. Yang pertama, Yehuda menjadi keturunan raja. Raja Daud sampai keturunannya kesekian, keturunan siapa? Yehuda. Itu yang pertama, menjadi keturunan raja. Pertama kan Saul dari keturunan Benyamin, tapi akhirnya raja yang kedua kan Daud. Nah, Daud sampai memperanakan lagi itu dari keturunan Yehuda. Lalu yang kedua, kalau kita ketemu sekarang bangsa Yahudi, itu asalnya dari Yehuda loh. Itu berawal dari kerajaan yang pecah menjadi kerajaan utara, kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan ini waktu Yerobeam dan Rehabeam yang waktu itu jadi raja. Nah, itu berasal dari Yehuda keturunannya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, menjadi apa? Menjadi silsilah keluarga Mesias. Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Dari siapa? Peres, anak hasil dari menantunya itu tadi. Dari persetubuhan yang tidak benar antara mertua dan menantu, Peres itu hasilnya Daud, hasilnya kesekian-kesekian. Lahirlah Yesus dari keturunan yang tidak benar itu. Artinya apa? Bukan masa lalu kita yang penting. Hidup kita sekarang bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa ubahkan kita. Apapun masa lalu kita, Tuhan bisa ubahkan kita. Enggak ada kelemahan di tangan Tuhan yang tidak bisa diubahkan. Enggak ada satu hal pun di tangan Tuhan yang tidak bisa dibuat berhasil. Jadi apa yang kita lakukan, marilah kita lakukan bersama-sama untuk menghasilkan buah, berubah. Jangan sampai kita terintimidasi karena pernah salah. Pernah salah, semua manusia pernah salah, saya pun pernah salah, pernah buat dosa. Tapi hidup kita yang diubahkan itu akan membuat pekerjaan Tuhan. Tuhan membuat kita masa depan yang gemilang bisa. Meskipun hidup kita dulu-dulunya enggak karu-karuan. WL Singer boleh maju ke depan. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Belajar kita dari kisah Yehuda. Yehuda yang hidupnya enggak karu-karuan bisa Tuhan ubahkan. Kita saat ini, apa yang Tuhan tidak bisa ubahkan? Slide selanjutnya. Nah, ini yang penting. Berubah dan berbuah selalu berkaitan dengan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu adalah tanggung jawab kita pribadi, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab pendeta. Iya, pendeta punya tugas, di dalam jemaat punya, hamba Tuhan punya, ataupun penilik jemaat punya. Tapi pertumbuhan rohani itu tanggung jawab kita. Kita dengar firman setiap minggu seperti ini, kalau kita nggak meresponi, kita nggak berubah, itu urusan kita pribadi sama Tuhan, nggak bisa dipaksakan. Jadi pertumbuhan rohani adalah tanggung jawab pribadi, bukan orang lain, bukan keluarga kita, bukan ayah kita, bukan bapak ibu kita, bukan guru kita di sekolah, bukan pendeta. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan terobosan. Saya percaya di tempat ini juga akan ada terobosan. Oleh sebab itu, mari kita meresponi menjadi pribadi yang berubah dan berbuah. Supaya apa? Gereja ini mungkin kalau ditangani sama gembala pun lelah. Kita semua ini. Kita semua ketika kita menjadi pribadi yang sudah diubahkan, hidup kita menghasilkan buah, kita juga bisa dipakai Tuhan. Tuhan rindu, sangat-sangat rindu memakai kita untuk kemuliaan namanya. Yehuda bisa diubahkan, jadi yang masih muda-muda mungkin kelemahanku A, B, C, D, lain sebagainya. Tidak, kita bisa diubahkan ketika kita mau. Amin. Saya percaya bukan secara kebetulan ya, minggu lalu juga kita dengar khotbah tentang perubahan hidup. Mari kita sama-sama meresponi. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Tuhan lo kasih hidup, kenapa kita juga gak bisa kasih hidup untuk Tuhan? Hidup kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Gak harus pelayanan harus di depan mimbar ini, gak harus. Tapi ketika hidup berubah itu satu tanggung jawab kita pribadi, bukan orang lain. Jadi mari sama-sama kita belajar. Saya percaya apapun kondisi kita, apapun kelemahan kita, apapun masa lalu kita, Tuhan bisa ubahkan. Amin.
Jadi mari kita ambil waktu, kita responi firman ini. Saya percaya Tuhan rindu memakai Bapak Ibu Saudara kita semua untuk memuliakan nama Tuhan ketika hidup kita sudah berubah dan berbuah. Tuhan sanggup memakai kita dari yang tidak ada apa-apanya menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Saya sangat percaya itu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Tanda mujizat sertai tiap Kau bersamaku di dalamku, Tuhan. di dalam, Jadi bukti kebesaran. jadi bukti kebesaran-Mu. Seberapa banyak yang hari ini diberkati dengan firman Tuhan, boleh angkat tangannya tinggi di atas kepala. Wow. Ada berapa tadi, 6 atau 7 hal ya yang kalau kita lihat di awal ini rasanya kayak gak terampuni. Merencanakan pembunuhan, menjual adik kandung sendiri, lari dari proses, melakukan banyak hal yang menurut dunia udah bejat lah. Gak mungkin lagi ada pintu pengampunan untuk orang-orang macam ini. Tapi Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa, yang mau pakai orang-orang yang seperti ini untuk membuktikan pada dunia bahwa tidak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampun. Yesus itu lahir dari keturunan-keturunan yang dianggap dunia itu gak mungkin lah Yesus seorang raja yang besar, seorang pengampun dosa lahir dari keturunan yang seperti itu. Dia lahir dari keturunan yang tadi Novia sebutkan, saudara Novia sebutkan. Dia lahir juga dari keturunan Rahab, seorang perempuan Sunda yang diselamatkan, tapi mau bertobat dan berpihak pada Yesus. Lahir dari keturunan Ruth, Naomi, keturunan-keturunan yang bagi dunia tidak mungkin seorang raja lahir dari keturunan seperti itu. Tapi Yesus yang kita miliki, dia bisa pilih siapapun. Artinya waktu Tuhan mau pakai kita, dia tidak peduli riwayat hidup kita, dia tidak butuh CV kita, dia gak butuh kita lahir dari keluarga seperti apa, kita lahir dari latar belakang seperti apa. Yang dia butuh, kita mau bertobat, kita mau berubah, kita mau datang dan mengakui semuanya kepada Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Karena dia gak peduli dengan semua yang ada di belakang. Dia cuma peduli untuk masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan untuk setiap kita. Dan firman Tuhan berkata dia setia, dia sabar menantikan. Saya yakin dia sabar menantikan sampai Yehuda diubahkan. Karena dia mau pakai lebih dahsyat lagi. Amin. Seberapa banyak yang hari ini mau berubah dan berbuah, boleh angkat tangannya tinggi di atas kepala. Waktu selanjutnya saya serahkan hidupku menggenapi firman-Mu. Biar ini menjadi kerinduan kita. Yang sungguh rindu Tuhan pakai. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Nyanyikan ini sebagai nyanyian iman. Hidupku
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidup kami menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes Tuhan, ya Tuhan, Engkau baik. Yes Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Teramat sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Kau menegur kami kembali ya Tuhan. Bahwa pertumbuhan rohani menjadi tanggung jawab kami pribadi ya Tuhan. Apakah ketika kami mendengar firman lalu kami melakukannya atau tidak, itu tanggung jawab kami pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terus mengingatkan kami, artinya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mau kami semakin hari diubahkan. Kalau kami sudah berbuah di waktu-waktu yang lalu 10, 20, tetapi Tuhan mau kami berbuah lebih banyak lagi. Sampai Yesus datang kali kedua, mendapati kami sebagai hamba yang taat setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Saudari Novia ya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan terus tambahkan hikmat, pewahyuan, marifat baginya ya Tuhan Yesus. Sehingga dia semakin hari semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Berkat jasmani, rohani, materi, sukacita dan sejahtera Allah berlimpah-limpah dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan masa depannya adalah masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang luar biasa ya Tuhan. Terus pakai dia dimanapun dia berada, dia menjadi garam dan terang dunia, menyuarakan isi hati Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan
dengan tuntunannya Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati ya Tuhan setiap kami, agar kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hati-hati yang sungguh mau membuka hati, mengakui kesalahan kami, meninggalkan itu, berubah dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu Tuhan. Dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang kami terima daripada-Mu itu, kami renungkan itu siang dan malam, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa kami menjadi orang-orang yang sungguh tidak lari dari prosesnya Tuhan, menjadi pribadi yang jujur dengan kelemahan dan kesalahan, sadar dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan, worship leader, singers, musician, multimedia, sound, satgas, pendoa, dan kami semua yang hadir pagi hari ini, baik pun yang tidak hadir, bahkan yang nanti akan mendengarkan melalui YouTube, menyaksikan melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan gereja kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuat sesuatu hal yang besar. Tuhan pasti memimpin menuntun kami, bersama kami dan di dalam kami ya Tuhan Yesus. Sehingga gereja-Mu di tempat ini sungguh-sungguh dipakai untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Kami percaya ya Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Tuhan akan memberikan hikmat marifat bagi setiap kami, anak-anak-Mu, pelayan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati Bapak dan Ibu Gembala ya Tuhan. Tuhan sudah memilih dan menetapkan mereka. Tuhan pula yang akan menyertai, menuntun mereka, memberkati mereka, memakai mereka di tempat ini dan dimanapun mereka pergi. Tuhan beserta dan membuatnya berhasil ya Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka, anak cucu menantu mereka, dan apapun yang mereka harapkan, doakan, gumulkan, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis para penatua yang ada, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, anak cucu menantu cicit mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan buat berhasil seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Menjadi pengharapan mereka, pergumulan doa, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Dan kami semua jemaat-Mu Tuhan, Tuhan memberkati kami ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami pergi melangkahkan kaki, Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan beserta dengan kami dan membuat kami berhasil ya Tuhan Yesus. Dan semuanya seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Apa yang menjadi doa, pengharapan kami, pergumulan kami untuk semua hal, untuk rumah tangga, pekerjaan, bisnis, sawah ladang, buah kandungan, jodoh, apapun itu, kesehatan, Tuhan jawab semua, jadikan nyata dalam setiap kehidupan kami seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa bagi bangsa kami ya Tuhan.
Dan Tuhan pasti memberkati Bapak Presiden beserta wakil dan seluruh jajarannya sampai ke RT RW dan seluruh aparatur negara. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sinode GKIN yang ada di Malang, untuk ketua sinode dan seluruh kepengurusannya sampai ke majelis daerah. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga berdoa untuk seluruh gereja Tuhan, sinode, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, penginjil Tuhan di seluruh muka bumi ini sampai ke penghujung-penghujung bumi. Tuhan memberkati, Tuhan beserta, Tuhan membuatnya berhasil ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap organisasi, yayasan ataupun perseorangan yang Tuhan pakai untuk bekerja sama dengan kami, untuk memberkati kami, kehidupan pribadi kami, gereja ini, di PPA, di panti, di yayasan. Tuhan memberkati mereka kembali berlipat kali ganda ya Tuhan. Seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk PPA, untuk Panti Asuhan Kasih Allah, untuk yayasan. Tuhan memberkati kepengurusan yang di dalamnya, anak-anak PPA, anak-anak panti. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga Tuhan yang akan memberikan setiap persembahan ya Tuhan, tangan-tangan yang memberi, setiap hati yang memberi dengan hati yang rela mengasihi Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang kami beri dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keperluan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan berikan hikmat marifat bagi bendahara yang mengaturnya, sehingga mengatur dalam hikmatnya Tuhan, dan Tuhan Yesus disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga berdoa ya Tuhan, khusus untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, teman sahabat kami, dimanapun mereka berada. Mungkin ada di antara kita yang saat ini ada di dalam benak kita nama seseorang atau bahkan lebih dari seseorang. Saat ini kita berdoa buat mereka, kita memberkati mereka. Siapapun itu, mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan tinggi di atas kepala kita. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah di seluruh kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai. Silahkan duduk kembali. Ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian ibadah telah selesai. Sebelum kita pulang meninggalkan ruang ibadah, kita akan sama-sama mendengar dan menyaksikan warta jemaat.
Kepada tim multimedia saya persilakan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa yang sudah hadir di tengah kita siang hari ini. Makasih bro. Oh, no, 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 no. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih berhikmat dalam berperilaku, apalagi dalam membuat suatu keputusan. Seperti terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Shalom Agape People, puji Tuhan, kita masih ada sampai hari ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menghadiri ibadah praise and worship setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Ingat, hanya 1 jam saja, tetapi kita bisa menikmati hadiratnya dan mengalami kuasa kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan bagi para penata layan gereja, diwajibkan untuk hadir ya. Berikut ini laporan keuangan Natal tahun 2022. Total pemasukan yaitu sebesar Rp2.397.000. Total pengeluaran yaitu sebesar Rp79.500. Jadi sisa saldo yaitu sebesar Rp2.317.500. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak berusia di bawah 13 tahun, mari kita membawa mereka untuk mengikuti ibadah sekolah minggu atau ibadah Sunday School setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan bagi setiap kita yang masih remaja ataupun dewasa muda, mari kita menghadiri ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dah.